Sudah ada Asarul Gunawan. Halo, apa kabar? Halo, baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Asarul Gunawan ini baru saja mengeluarkan single terbaru berarti ya, Iya. yang berjudul Ku Memilihmu. Tapi sebelum kita masuk ke lagunya, ini aku mau update dulu nih di Instagram yang tadi Asarul baru posting. Kita bacakan dulu. Silaturahmi ke kediaman Kang Emil sekaligus menanyakan progres perjodohan saya. Di IG beliau, alhamdulillah list sudah saya terima dan sekarang saya pusing. Garelis Sadayana. Waduh. Itu gimana tuh kunjungan ke Kang Emil yang ngebahas soal jodoh atau gimana? Mengenai langkah saya ke depan sebagai wakil bupati. What next berarti ya? Terus saya juga banyak belajar dari beliau sebagai gubernur dan sudah malang melintang di dunia politik. Kalau masalah tadi jodoh mah itu mah bercandaan aja sih. Ya kan karena orang Bandung mah. Karena saya juga kaget waktu berapa bulan lalu ya, sekitar 2 bulan lalu ya. Ada postingan mengenai itu, saya di tag juga dan rame gitu waktu itu. Ya kalau beliau kan memang pribadinya memang humoris. Ya, jenaka gitu. Dan sangat open ya. Saya anytime untuk bisa ngobrol dengan beliau juga sangat welcome dan banyak memberikan arahan. Jadi ya menyenangkan tadi suasana malam sampai tengah malam ya, lewat tengah malam jam 1 malam ngobrol kita. Oh lama, lumayan juga ya lama berarti. Oh, lumayan. Pembahasannya berarti penting banget berarti ya. Gimana, tapi udah ada itu listnya, maksudnya udah ada kecengan atau gimana ya? Ya. Bingung. Ya gitu pokoknya ya listna gitu. Sok we tama ada tuh kumaha sama akang heula atuh dikenalin ya, masa saya tiba-tiba nelpon. Ya itulah itu mah ini aja iseng-iseng aja lah. Iya betul. Dan kemarin pun kan baru hari jadi ulang tahun Kabupaten Bandung yang ke-380. Nah untuk harapan dari As sendiri ini terkait dengan Kabupaten Bandung, apa nih harapannya? Ya tentu harapannya semoga dengan pemerintahan nanti dari Bedas bisa membuat Kabupaten Bandung lebih maju, mewujudkan harapan masyarakat, ya bersama-sama kita buktikan gitu mengenai perubahan yang akan diciptakan oleh pemerintahan yang baru sekarang gitu. Oke, nah sekarang kita masuk ke lagu karena kan kita ke video klipnya itu kan video klipnya itu ngangkat salah satu tempat wisata yang dekat Bandung, di Kabupaten Bandung. Iya betul. Apa ya, Ranca Upas atau di Ranca Bali, masuk kecamatannya di Glamping Lakeside Ciwidey. Oke. Nah itu kenapa untuk ngangkat si video klipnya itu di tempat tersebut? Ya saya ingin mengangkat potensi-potensi wisata yang ada di Bandung. Meskipun sebetulnya masih banyak lagi yang belum terpublish dan bisa dieksplor. Sementara itu yang saya bisa sedikit mempromosikan. Saat itu memang saya diminta ke Jakarta, tapi saya bilang saya banyak di Bandung sekarang. Udah dari sana aja deh ke Bandung. Ya alhamdulillah mereka mau dan saya suka hasilnya. View-nya memang keren banget. Keren banget benar. Silahkan datang ke Ciwidey, ke Glamping Lakeside. Kebetulan sih ada keluarga besar aku juga di sana tuh. Oh, di gitu. Ciwidey, di Panondaan. Oh, jadi sebelum masuk ke Kawah Putih di situ juga. Dan itu kan glamping tuh baru ya, kalau nggak salah 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu aku lupa ya. Ya termasuk baru sih, relatif baru katanya ya. Dan terus ada renovasi terus ya, dan insya Allah nanti ke depannya akan banyak lagi spot-spot wisata lainnya. Karena memang di Kabupaten Bandung itu dia lebih banyak ke alam ya. Betul banget. Sangat-sangat natural, dan kemarin itu di saat kita ada pandemi banyak wisatawan yang datang ke sana dan masih sekitar 20 ribuan wisatawan yang datang ke Kabupaten Bandung. Artinya dalam situasi yang memang orang malas untuk berwisata, tapi ternyata kalau untuk di Kabupaten Bandung masih ramah dan mereka masih senang dengan alam ya.
Ya, masih relatif dianggap aman di masa pandemi kemarin pun. Karena kan gitu. itu jadi pilihan alternatif juga Iya, untuk mencari betul. tempat wisata, Yang artinya harus fresh mencari yang gitu. terbuka gitu dan lain sebagainya. Nah untuk pengembangan sendiri terkait dengan wisata, ini bagaimana untuk kedepannya? Karena kan banyak, tadi A bilang kalau misalnya banyak di wisata Kabupaten Bandung itu belum banyak yang tereksplor. Betul. Nah ini untuk langkah kedepannya seperti apa gitu? Ya kita memudahkan para investor ya, memberikan insentif pajak untuk para investor yang mau berinvestasi di Kabupaten Bandung. Untuk memancingnya akan dibuat aturan seperti itu. Dan juga bagaimana pemerintah daerah nantinya bisa bekerja sama dengan pemilik-pemilik lahan yang ada di Kabupaten Bandung untuk bisa mengembangkannya. Gitu. Nah sekarang masuk ke lagu, tapi aku penasaran juga sih, pengen nanya soal wisata juga, karena kan Asaro juga punya sekolah pariwisata ya. Oke, itu bisa jadi kayak sebuah gagasan juga untuk diterapkan di Kabupaten Bandung gitu khususnya. Tapi berbicara soal lagu dulu nih. Nah ini kan judulnya tuh Ku Memilihmu. Nah itu di balik lagu cerita Ku Memilihmu apa nih? Apakah memilih dia kah? Atau gimana gitu? Ya lagu ini memang saya terima dan saya dengarkan sudah jadi ya. Baik melodi maupun liriknya. Kesan yang pertama saya dapatkan itu ya lagu ini romantis banget ya gitu. Dan oke, saya terima untuk take vokal. Dan yang merankannya juga romantis banget. Lalu saat take vokal itu saya ngebayanginnya, waduh ini lagu ini gimana kalau saya nyanyikan di depan seseorang dan saya nyatakan saya pilih dia untuk jadi pasangan hidup saya. Happy aja gitu bawaannya happy ya, saya senang dengan lagu ini. Tapi begitu pas udah selesai take vokal, mata kebuka, ya sendiri lagi. Tapi ya gitulah, ya saya exciting untuk menyanyikan lagu ini. Ya kalau buat kalian yang udah punya pasangan maupun yang saat ini lagi mendambakan seseorang yang untuk menjadi pasangan, dijamin baper dengan lagu ini. Oke ya, dari proses pembuatannya lagu itu pas kapan berarti? Masih pas masa kampanye kah atau gimana? Untuk proses pembuatannya gitu? Proses produksinya itu saat masa pandemi justru. Oh, udah di lumayan bulan Novemberan lah take vokalnya di tengah itu. Kesibukan Asaro juga. Oh iya, waktu itu kan Desember pertengahan kalau nggak salah ya kan, setelah pencoblosan. Terus saya juga agak luang waktunya, terus take vokal lagu ini. Saya juga nggak tahu kalau ternyata dikeluarinnya sebelum Lebaran ya. Ya tapi mungkin karena mengingat nantinya saya sudah menjadi pejabat publik dan harus segera dikeluarkan sekarang, ya saya ikutin aja. Masih ada 4 single sih sebetulnya yang kontrak saya dengan label ini. Ya bahkan saya juga sempat bilang mohon maaf saya kalau misalnya nggak bisa terusin karena tidak bisa memenuhi konsekuensi untuk promo dan lain sebagainya. Ya katanya sih nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya masih ada 4 single berarti lagunya bakal untuk orang lain atau masih nyanyiin? Saya otomatis karena kan saya dikontraknya untuk menyanyikan 10 single. 10 single lagu dan baru 6. Ya. Tapi itu udah take vokal semua atau ada yang belum? Ada yang belum. Untuk 4 ini mungkin tahun depan ya. Katanya sih untuk lagu religi tahun depan. Ya kalau saya nanti dengan kegiatan saya sekarang ya insya Allah nggak akan mengganggu. Paling 1 hari untuk take vokal, selebihnya tidak akan mengganggu. Gitu. Kalau misalnya laguku memilihmu itu lebih ke genrenya romantis atau pop gitu ya? Pop sih, pop. Dan itu lagunya apakah emang benar untuk dipersembahkan masyarakat Kabupaten Bandung atau gimana awalnya? Enggak juga sih sebetulnya, nggak ada hubungannya sebetulnya. Malah dari single yang
sebelumnya yang memang terinspirasi si penciptanya itu dari ketika saya turun ke lapangan kampanye waktu itu kan sekitar bulan apa ya? Bulan November ya? Laguku Pemenang Hati itu. Lagu Pemenang Hati itu berdasarkan karena saya lagi berkampanye gitu kan, lagi memenangkan hati para konstituen. Jadi dibuatkan lagunya Pemenang Hati gitu. Gitu. Kalau ini enggak sih, ini sih pure memang lagu romantis ya. Ya. Dan ini ya, artinya kan ini sebagai sebuah pesan juga gitu bahwa Asaro pun masih bisa mengeluarkan karya lagu. Artinya anak-anak muda di Kabupaten Bandung pun punya potensi gitu untuk mengeluarkan apapun karyanya gitu. Nah, ada sinyal pesan tersebut kan untuk anak-anak muda khususnya? Oh ya, saya kemarin sempat justru bikin kompetisi singing competition. Dan untuk nextnya kita sedang buatkan satu kegiatan-kegiatan yang bisa memancing kreativitas mereka. Nanti mungkin setelah pelantikan dan saya bertugas, salah satunya untuk pendekatan terhadap milenial kan seperti itu. Betul banget. Gitu. Jadi kita harus bisa mengakomodir apa yang mereka harapkan gitu. Ya insya Allah pandemi segera berlalu nanti akan kita buat hal-hal positif lainnya. Jadi setelah dilantik harus gaspol berarti ya langsung ya? Iya harus rajin turun lah. Jadi kalau misalnya wisata itu efektif nggak sih kalau menurut Asaro gitu dipromosikan lewat lagu misalnya? Itu apakah kan banyak banget ya untuk alternatifnya bisa lewat influencer, terus ngomong wisata bisa lewat lagu, video klip dan segala macamnya. Banyak hal sih, banyak hal sih. Saya juga rencana pengennya ingin membuat pameran misalnya. Tapi setelah produk-produk itu bisa kita buat ya. Dan yang paling penting itu sebetulnya adalah bagaimana kita bisa mengkomunikasikan dengan para investor, meyakinkan mereka, kita buat buku menunya untuk mereka bisa berinvestasi di Kabupaten Bandung yang dimana banyak sekali yang di bidang pariwisata. Karena perlu kajian, perlu kita bisa meyakinkan mereka bahwa Kabupaten Bandung ini punya nilai ekonomis untuk bisa dikembangkan di bidang pariwisata. Terutama bidang pariwisata kan ya, dan butuh untuk promosi pun ya, untuk mempromosikan kan artinya butuh proses dan waktu yang lama juga. Bahkan ini yang aku tahu gitu ya, kayak misalnya Thailand dengan kata simple Thai. Terus kan udah ramai kan di mana-mana gitu tempat Thai tea dan segala macam. Orang langsung berbondong-bondong untuk berkunjung ke Thailand. Padahal secara letak geografis sih Indonesia sebenarnya sih lebih potensinya luas sekali. Lebih luas banget. Ya kalau kita bicara skopnya di Kabupaten Bandung saja, seharusnya kan pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah bisa memverifikasi lah ya setiap apapun potensi seperti kuliner, lalu kemudian potensi di bidang seni budaya, bagaimana ini bisa dijadikan sebuah regulasi terhadap para pelaku wisata untuk bisa melibatkan para seniman misalnya, atau dibuatkan annual event, dibuatkan yang setiap minggu misalnya di sebuah tempat yang nanti bisa memberikan wadah kepada masyarakat untuk berkreasi. Untuk anak-anak mudanya mimpi saya ya, tapi kan juga belum tahu realisasinya, prosesnya seperti apa. Ingin dibuat ruang-ruang publik, ingin juga ada Bandung Creative Hub yang ada di kota ini juga ada di Kabupaten Bandung. Ingin sanggar-sanggar seni budaya ini bisa dikelola dengan baik dan nantinya bisa menjadi optimal dengan subsidi yang tepat sasaran misalnya. Saya inginkan Kabupaten Bandung organisasi kepemudaannya bisa lebih aktif lagi, ruang-ruang publik untuk mereka bisa punya tempat olahraga yang cozy gitu, bisa lari sore malam
seperti di GBK kan Jalak Harupat kan udah keren banget sebenarnya. Nah ini kan berarti harus ada revitalisasi. Ya balik lagi sebetulnya adalah melibatkan pihak swasta. Nah itu yang ingin saya coba mulai itu adalah dengan meyakinkan para investor pihak ketiga untuk bisa sama-sama mengembangkan ini. Insya Allah sebetulnya kalau ini bisa terlaksana, anak-anak muda milenialnya ada wadahnya yang nantinya mereka bisa terus berkreasi. Karena pada dasarnya masyarakat Kabupaten Bandung itu sangat kreatif. Betul banget. Coba kalau dilihat dari sisi misalnya fashion, banyak industri di fashion itu ada di Kabupaten Bandung, ya di Majalaya, di Soreang, untuk produksi kain dan lain sebagainya. Untuk di kuliner juga luar biasa gitu kan. Ya kreativitas itu kan jangan dihambat, harus bisa terus dikembangkan, tidak berhenti pada satu generasi tapi terus sampai dengan di bawahnya berkelanjutan. Gitu. Nah sama yang di Jelokong juga kan kebudayaannya masih kental juga ya. Betul. Yang di Jelokong, Balai Enda dan segala macam. Sebenarnya banyak gitu potensi yang sebenarnya bisa. Jadi jangan sampai dikenal Kabupaten Bandung teh banjir hungkul gitu. Aduh. Saya tuh udah gemes banget itu tos garetek hoyong dilantik. Sudah pengen ngabret gitu. Insya Allah mudah-mudahan. Ya, aduh jadi pingin bahas banget tapi nanti lah dulu. Oke. Untuk lagu nih, untuk memilihmu ada ekspektasi sendiri nggak untuk lagu memilihmu ini? Lagu memilihmu, ya kalau saya berharap supaya diterima oleh pecinta musik Indonesia, menjadi alternatif musik yang bisa didengarkan oleh para pecinta musik Indonesia, dan tanggung jawab sih sebetulnya buat saya untuk bisa menyelesaikan kontrak dengan label, dengan Ave Records. Masih ada sisa berapa tahun lagi? Ada 4 lagu. Jadi 4 lagu beres udah langsung. Ya, nggak batas dengan waktunya, tapi dengan jumlah singlenya gitu. Tapi kan maksudnya masih ada waktu juga ya untuk seorang wakil bupati sesibuk-sibuknya gitu ya untuk bisa. Saya sih nggak masalah sebenarnya, asalkan tidak mengganggu pekerjaan saya sebagai pejabat publik. Karena kan secara etika meskipun saya juga ya seneng hobi, ada waktu-waktunya lah. Dan sebetulnya bagi saya sendiri sampai kapanpun saya ini adalah entertainer ya. Saya seniman, saya senang menghibur orang. Tapi kan saat ini dengan tanggung jawab ini, dengan amanah ini, saya juga harus punya skala prioritas. Yang dimana itu harus didahulukan lagi yang penting lainnya gitu. Tapi sih harapannya terutama untuk tempat yang tadi ya glamping. Dan aku pernah lihat juga yang Rapi Sanjaya, penyanyi Jakarta itu ngangkatnya di Ranca Upas. Sama adegannya juga cukup romantis juga ya. Oh gitu ya. Jadi artinya masih banyak bisa spot gitu yang bisa didedikan. Mungkin foto, fotografi atau misalnya video klip. Banyak banget gitu maksudnya yang bisa, ya harapannya sih anak-anak muda gitu siapapun yang berkarya bisa ngangkat sisi budayanya atau wisatanya terutama. Nah kalau dari Asaro Gunawan gimana harapan untuk anak-anak muda? Harapan untuk anak-anak muda ya teruslah berkreasi dan tunjukkan jati diri kalian sebagai anak muda yang punya prestasi. Dan untuk itulah makanya pemerintah daerah sebagai pengayom masyarakat dan fasilitator ya terhadap apa-apa yang menjadi kebutuhan masyarakat bisa mewujudkannya dan ditampung kreativitas itu. Oke. Dan ini bakal ada next projectnya nggak? Misalnya nanti ada lagu tentang kesundaannya atau yang berkaitan dengan musik? Ya kemarin saya sudah buat single juga lagu Sunda. Waktu kampanye kemarin saya kolaborasi dengan Kang Yayan Jatnika dan duet dengan putranya Abil Jatnika. Insya Allah kedepannya sih akan dibuat lagi tapi belum tahu kapan. Dan ya itu bentuk kecintaan saya terhadap seni Sunda sebetulnya.
Kalau bukan kita ya anu ngamumule sahadeui Kang ya. Iya, betul. Betul banget. Dan itu kan ibaratnya intinya sudah ada gambarannya atau apa konsepnya gitu. Tinggal mungkin eksekusinya tinggal menunggu waktu gitu ya. Itu ya lagu Sunda dan banyak juga lagu Sunda yang enak kan tuh ya. Betul. Ya, memang sekarang kan tantangannya ya berbeda ya dengan situasi saat itu. Bahkan musik Sunda itu sangat jadi meng-Indonesia gitu. Karena industrinya berbeda dengan sekarang ya. Sekarang dengan kondisi seperti ini, bagaimana musik Sunda bisa muncul lagi kan ini jadi tantangan untuk kedepannya. Iya. Kayak lagu Jawa pun hampir orang yang gak ngerti bahasa Jawa pun tahu semua gitu kayak dipapain sama almarhum Didi Kempot. Iya. Ini sama seperti dulu yang Dul Sumbang orang yang nggak ngerti bahasa Sunda juga jadi pengen ngerti bahasa Sunda saat itu ya. Nah ini sekarang gimana nih kita tertantang untuk bisa kembali di masa kejayaan lagu Sunda dulu yang meng-Indonesia ya saat itu. Dengan Teh Hetty Koes Endang dulu, Dul Sumbang. Ya saya yakin suatu saat pasti adalah seniman-seniman hebat Sunda yang nantinya akan naik. Pasti akan ada, terutama untuk generasi muda sih karena emang kendala sekarang itu kan tantangan yang dihadapi adalah proses perubahan zaman. Bahkan banyak budaya-budaya kayak K-pop, mohon maaf di K-pop kan wow booming banget gitu ya di kalangan anak-anak muda gitu. Jadi itu menjadi challenge juga untuk para budayawan untuk bisa mengangkat terutama budaya Sunda gitu. Nah untuk strategi nih untuk nanti kedepannya gimana nih? Nanti pada saat Asaro sudah dilantik, strategi untuk menaikkan budaya Sunda itu akan seperti apa? Hal yang mungkin saya bisa lakukan itu adalah bagaimana perhatian terhadap para seniman budayawan Sunda ini bisa dilakukan. Dan real nantinya ada perhatian dari pemerintah. Harus kuat ya database soal berapa jumlah seniman, jumlah budayawan, jumlah sanggar yang ada di Kabupaten Bandung, teknis bantuannya seperti apa sehingga tepat sasaran dan secara formal legal juga yang harus backup juga gitu. Karena memang mereka butuh naungan dari pemerintah untuk memperhatikan mereka ya. Itu salah satunya dan bagaimana nantinya mungkin bisa dimasukkan ke dalam mulok agar kecintaan terhadap budaya mereka sendiri ya sebagai orang Sunda gitu. Saya kira ini memang bukan pekerjaan yang mudah dan nggak bisa dengan seperti membalikan telapak tangan ya, tapi proses ini harus dilalui. Dan saya punya mimpi agar khusus di Kabupaten Bandung ini mereka punya rasa bangga terhadap wilayahnya sendiri. Bagaimana Kabupaten Bandung yang berbatasan langsung dengan kota kabupaten di sekitarnya, yang saya sendiri baru tahu belakangan ternyata contoh misalnya sebagian wilayah Dago Pakar itu adalah masuk di Kabupaten Bandung. Oh masuk. Nah ini berarti kan batas-batas ini nih yang harus kita pertegas gitu dan pada akhirnya masyarakat merasa bangga nih sebagai warga Kabupaten Bandung dan bagaimana perhatian terhadap para UMKM yang ada di Kabupaten Bandung diperhatikan, dibantu untuk mereka juga bisa mempromosikan gitu. Dan saya pribadi sebagai wakil bupati dan secara personal saya siap menjadi PR terbaik untuk Kabupaten Bandung gitu. Karena emang Kabupaten Bandung kan daerah itu perbatasan sama KBB ya? Termasuk KBB dengan Kota Bandung, dengan Cimahi, dengan Sumedang, dengan Garut. Jadi sebetulnya strategis dan ya termasuk Cianjur Selatan. Ya Cianjur ya dengan Cipelah. Aku waktu itu Pak pernah Pak ke daerah Curug apa gitu yang dari Cianjur Selatan. Karena kan lewat Ciwidey ya harus berbatasan gitu. Iya betul. Itu keren banget sepanjang view-nya jalan. Bagus ya. View-nya bagus banget. Tapi jalannya ini gak sih bagus gak sih?
Jalan awalnya bagus, cuman pas ke sana kayaknya sih lagi ada perbaikan gitu Pak. Lagi jalannya lumayan agak ekstrim juga gitu. Saya baru 2 kali lah ke sana ya karena saking luasnya Kabupaten Bandung ya. Ya insya Allah nanti bisa ke sana. Pengen lihat-lihat aja kira-kira nanti apa yang bisa dilakukan. Terutama jalan yang di dekat itu ya, daerah warga itu, terutama yang lumayan agak itunya. Cuma nggak tahu ini perbatasan, takutnya kan mungkin perbatasan ya, atau daerah otonomi gitu atau gimana. Cuman untuk jalannya daerah masih perbatas itu bagus banget, terutama udah di atas tuh view-nya, wow, keren banget. Oke. Ya mudah-mudahan sih bisa, terutama ya untuk para wisata kan akses jalan pun sangat dibutuhkan, akses jalan yang bagus ataupun fasilitas yang lainnya. Aduh pingin nanya banyak hal sebenarnya ke Asaro, tapi karena kayaknya lagi banyak aktivitas juga menjelang pelantikan juga. Mudah-mudahan sih lancar ya untuk tanggal 26 nanti. Dan pastinya kan tanggal 26 langsung ngabret ya, langsung gaspol untuk menyelesaikan permasalahan terutama banjir tadi sudah disinggung juga, terus potensi-potensi anak muda Indonesia. Ini mungkin ini jadi pertanyaan terakhir. Biasa aku sering tanya juga untuk bintang tamu yang lainnya. Kalau misal nih Asaro Gunawan nonton lagi video ini 5 tahun yang akan datang, apa yang ingin disampaikan sama AA untuk Asaro di 5 tahun yang akan datang? Ini tadi aku 5 tahun lagi, nanti AA nonton video ini 5 tahun lagi nih. Oke. Apa yang mau disampaikan sama Asaro untuk Asaro 5 tahun yang akan datang? Oke. Teruskan perjuangan kamu.